Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Nah teman-teman, di sini ada problem catur tapi bukan 2 langkah mat, 3 langkah mat atau 1 langkah mat. Ini adalah problem catur yang menuntut kecerdasan catur Anda untuk berkreativitas mencari satu jalan yang terbaik agar putih yang sudah terdesak dan terjepit ini bisa meloloskan diri, bisa unggul dan dipastikan menang, itu saja. Jadi di sini putih tidak memerlukan banyak langkah untuk meloloskan diri dari kekalahan dan bisa berbalik menang ya, dalam hitungan langkah yang sedikit gitu ya. Itu aja, putih bisa unggul dan dipastikan menang, itu saja ya. Dan ingat, di sini Anda dituntut untuk berpikir cari satu jalan atau salah satu jalan terbaik yang paling baik untuk bisa memenangkan dan mengungguli permainan ini. Bagaimana teman-teman, sudah ketemu ya satu jalan yang terbaik buat putih? Kalau sudah, selamat ya. Oke sobat catur, sebelumnya kita coba dulu untuk beberapa analisa ini ya, sebentar saja. Yuk kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini, Raja Putih ya yang berada di B1 dan menterinya berada di C3 dalam keadaan posisi terjepit ya, seperti di ujung tanduk. Masalahnya kenapa? Ini menteri dalam ancaman gajah yang berada di E5. Kalau seandainya menteri berpindah, maka ini otomatis menteri hitam yang berada di A3 ini akan melakukan skakmat ke B2. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kalau menteri berpindah dari jalurnya. Oke, sekarang kita kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau benteng putih yang berada di F1 melakukan sekak ke F8? Oh, ini tidak bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena ada menteri hitam yang berada di A3 akan mencaploknya, dan ini tentunya gagal ya. Nah, jadi seperti itu ya, dimakan bentengnya. Jadi gagal putih. Ini bukan jalan yang terbaik. Oke, sekarang kita kembali. Sekarang kita coba lagi, bagaimana kalau benteng F1 ke E1 ini buat mengantisipasi apabila gajah memakan menteri putih. Nah, seperti ini, dan ini akan dilakukan sekak ya ke E8, ditutup oleh benteng hitam ke D8 dan dimakan lagi, akhirnya skakmat ya. Tapi tentunya ini tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan oleh hitam untuk memakan menteri karena sudah tahu arah benteng itu akan ke sana. Dan untuk hitam, jalan terbaik adalah setelah benteng putih ke E1, maka ini akan membuka pion A7 hitam ke A6, yaitu untuk pelarian raja hitam ya. Selanjutnya bagaimana kalau gajah ini dimakan oleh benteng E1? Ya jelas, kalau dimakan sama benteng E1, maka benteng hitam Pak D5 itu akan melakukan skakmat ke D1. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang giliran menteri. Bagaimana kalau gajah hitam ini dimakan sama menteri? Ya udah jelas dong ya, kalah kualitas putih kalau dimakan sama menteri, karena kalau menteri makan gajah ini akan dimakan lagi oleh benteng hitam. Dan jelas ya, jelas sekali ini putih kalah ya kalau menterinya sudah hilang. Oke, sekarang kita kembali ke posisi awal. Baiklah sobat catur, sekarang mari kita buka jalan yang terbaik itu, satu langkah yang terbaik buat putih itu apa? Yuk kita samakan. Jadi langkah terbaik buat putih ini adalah ya menggeser pion dari B3 ke B4 ya, mengajak ngadu, mengajak tanding sama menteri hitam. Menteri sama menteri berhadapan untuk mengajak tanding ya, untuk mengajak tukar. Sehingga jalur menteri itu ya yang dari A3 ke F8 itu tertutup oleh pion. Nah, kalau menteri hitam memakan menteri putih, ini sudah jelas benteng F1 akan melakukan sekak
ke F8 walaupun ditutup oleh benteng hitam ke D8, ini akan dilakukan skakmat oleh bentengnya. Oke, kita kembali. Kita lihat sekali lagi, jadi kuncinya langkah terbaik buat putih adalah pion B3 ke B4. Terus bagaimana kalau gajah hitam yang memakan menteri? Ya ini sama saja teman-teman ya. Benteng F1 akan ke F8 melakukan skak, walaupun ditutup ya sama kayak tadi, mati-mati juga ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya untuk problem caturnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari langkah-langkahnya, dan juga bisa mengambil pelajaran serta memetik pelajaran langkah-langkah catur ini ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jangan lupa di subscribe dan support terus channel ini. Assalamualaikum.